Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara malam hari ini berada. Mari kita bertemu di ibadah kul. Saya dimanapun Bapak Ibu berada malam hari ini, Tuhan hadir dan Tuhan siap melawat setiap kita. Saya mau ajak setiap kita sama-sama mari memuji nama Tuhan. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Malam hari ini kami bawa seluruh kehidupan kami. Kami hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Di atas gunung kudus-Mu kami boleh bertemu dengan pribadi-Mu. Mengalami Engkau, mengalami kasih-Mu, mengalami anugerah-Mu Tuhan. Lawat setiap kami malam hari ini. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan
sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Bawa kami Tuhan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu, sumber penghiburanku. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan. Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi bersama-sama, Yesus, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari bersama-sama kita sorak-sorai bagi nama Tuhan, katakan haleluya, haleluya. 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 Haleluya.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dan bergabung di ibadah Cool Online GPI Rayon 17. Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam sharing firman Tuhan malam hari ini, mari bersama-sama kita tunduk kepala sebentar, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan lagi yang Bapak berikan buat setiap kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak, ini kami anggota-anggota Cool yang pada malam hari ini rindu mendengarkan suara-Mu. Oleh sebab itu Bapak, mari Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan biarlah setiap firman yang boleh kami dengar itu boleh menambah kekuatan iman percaya kami, boleh menghibur kami, boleh menambah memberi kekuatan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bulan November ini saya yakin kita semua akan tahu dan banyak akan mendengar atau sharing firman Tuhan tentang ketaatan. Dan malam hari ini saya akan sharing sedikit juga tentang ketaatan. Nah, Bapak Ibu, sebagai orang percaya pernah nggak kita bertanya, seberapa pentingnyakah kita harus taat sama Tuhan? Atau seberapa pengaruhnya ketaatan itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Mungkin kita tidak pernah kepikir barangkali ya, tapi sesungguhnya ada beberapa kebenaran mengenai sikap taat atau ketaatan ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan belajar tentang ketaatan. Paling tidak ada 3 hal kebenaran yang kita bisa pelajari tentang sikap taat kita kepada Tuhan terhadap perintah-perintahnya atau sikap ketaatan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama adalah ketaatan adalah bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, rasanya sulit sekali kalau kita mau melakukan perintah Tuhan atau menjalankan perintah-perintahnya kalau kita tidak mengasihinya. Pasti kita punya 1001 alasan, pasti kita punya argumen-argumen untuk mungkin orang bisa bilang ngeles begitu ya, untuk tidak melakukan perintahnya. Kita akan banyak cara, banyak alasan untuk ini itu alasan untuk tidak melakukan perintahnya. Itu sebabnya saya katakan tadi di depan bahwa ketaatan untuk melakukan perintahnya dengan senang hati adalah bukti kalau kita mengasihi Allah. Apa benar demikian? Yuk Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 21. Saya bacakan ya buat Bapak Ibu Saudara. Yohanes 14 ayat ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Di ayat ini Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa memegang perintahnya dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Artinya bukan saja kita sebagai pendengar firman Tuhan, artinya bukan saja kita sebagai orang-orang yang mungkin suka mengkoleksi judul-judul firman Tuhan atau mengkoleksi video-video apapun tentang firman Tuhan. Tidak sekedar itu, tetapi Tuhan katakan sebagai pelaku firman. Jika kita mengasihi Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka dimanapun kita, dalam keadaan apapun kita, dalam kondisi yang mungkin sulit dan tidak mungkin sekalipun, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan penuh dengan sukacita taat melakukan firman-Nya. Bahkan mungkin kalau secara manusia kita sulit sekali untuk mengampuni orang,
karena itu perintah Tuhan. Karena orang itu sudah sedemikian mengkhianati kita mungkin, menyakiti kita. Bagaimana mungkin kita harus belajar mengampuni orang itu? Tetapi kalau kita tetap taat melakukan perintahnya dengan sukacita, itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita tahu seorang tokoh Alkitab, kisah Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mau baca lagi kisahnya, dan saya rasa kita semua sudah sangat familiar dengan kisah Yusuf. Di awal-awal kehidupannya, di awal perjalanan hidupnya, dia sempat dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Bahkan dibuang ke saudagar di Mesir. Secara manusia berat sekali Yusuf mengalami perlakuan seperti itu. Dan pada akhirnya ending kisah Yusuf menjadi orang penting di negeri Mesir. Dia menjadi pejabat yang lumayan tinggi kedudukannya. Sehingga pada suatu saat di negeri orang tua dan saudara-saudaranya pada saat mengalami kelaparan, saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk mencari bahan makanan. Dan Tuhan izinkan ketemu dengan Yusuf. Secara manusia adalah sangat wajar kalau saat itu Yusuf mungkin, nah ini kesempatan ya, kalau dulu engkau menyakiti aku. Boleh dong sedikit-sedikit ada ya perlawanan begitu ya, untuk memberikan pelajaran. Tapi kita lihat Yusuf tidak melakukan itu. Dia mengampuni. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Dia tahu karena dia harus mengampuni. Karena dia mengasihi Tuhan. Dia ingat akan perintah Tuhan. Dia ingat akan perintah Tuhan untuk mengampuni. Untuk tetap mengasihi saudara-saudaranya. Kenapa Yusuf begitu? Karena dia mengasihi Tuhan. Di Yohanes 14:21a tadi dikatakan begini kan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan yang baik buat kita. Bahwa dia sangat mengasihi Bapa. Oleh sebab itu di sepanjang hidupnya, karena dia sangat mengasihi Bapa, dia taat melakukan segala perintah Bapanya. Selama hidupnya Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu, kita dalam kehidupan kita bisa diserang dalam hal apapun di dunia ini yang mungkin bisa membuat kita mundur. Tetapi yang akan tetap membawa kita tetap setia sampai akhir dan berkenan kepada Bapa adalah hati yang mengasihi Tuhan. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, satu pertanyaan buat kita. Apakah hari-hari ini kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan melakukannya dengan senang hati? Kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kasih kepada Allah yaitu ketika kita menuruti perintah-perintahnya. Dan dikatakan firman Tuhan tadi itu tidak berat. Seringkali kita merasa sulit bahkan berat sekali untuk melakukan perintah Tuhan. Mengapa? Karena kita melakukannya tidak dengan dasar kasih. Kasih membuat kita berjuang untuk melakukan apapun, untuk mentaati firman Tuhan apapun, bahkan mungkin sampai melampaui kemampuan kita. Kasih membuat kita taat. Kasih membuat kita mampu melakukan banyak hal yang rasanya nggak mungkin kita lakukan. Bapak Ibu, saya jadi teringat 1 tahun yang lalu, persis di bulan-bulan seperti ini. Ada kejadian yang sedikit
kalau saya bilang ada sedikit kecelakaan yang menimpa anak saya yang nomor 3. Saat itu dia sedang keluar dari parkiran sebuah rumah sakit di Palembang. Dia sedang sendirian gitu ya, keluar dari parkiran, dia nyetir kendaraannya. Mungkin karena dia terburu-buru karena dia mau melanjutkan kuliah berikutnya, dia waktu belok mobilnya sempat nyerempet mobil yang parkir di sebelahnya. Dan saat itu si pemilik mobil sedang tidak ada di situ, yang ada adalah tukang parkir. Sehingga anak saya mungkin dengan keinginannya untuk bertanggung jawab, dia bicara sama si tukang parkir. Dia bilang, "Pak, ini nomor telepon saya, nanti kalau Bapak yang punya mobil ini protes dan seterusnya silahkan hubungin saya." Intinya pembicaraannya seperti itu. Tetapi ternyata keesokan harinya yang terjadi bukan seperti yang diharapkan oleh anak saya. Malah si tukang parkir ini sepertinya dia memanfaatkan kesempatan. Dia seperti kayak kalau dibilang meneror mungkin terlalu berat, tapi dia sampai menelpon berkali-kali yang ujung-ujungnya memang minta semacam kompensasi begitu ya. Untuk yang pertama dia kasih, oleh anak saya dikasih sejumlah uang seperti yang dia minta. Tapi berikutnya, di malam berikutnya dia nelpon lagi, dia minta lagi. Dan akhirnya anak saya telepon saya malam-malam, dia menceritakan hal itu. Saat itu saya merasa, waduh, ini tidak bisa nih didiemin seperti ini. Kasihan anak saya jauh dari orang tua, saya harus bertindak. Kami harus bertindak sebagai orang tua. Itu malam-malam sekitar jam 10 malam saya dengar cerita itu. Dan saya bertekad besok pagi-pagi saya akan berangkat ke Palembang. Dan benar besok pagi sekitar jam 5, dan waktu itu karena suami saya sedang ada pelayanan, dia tidak bisa mengantar saya. Dan saya sampai minta tolong teman saya nebeng mobilnya yang saat itu dia sedang pergi ke Palembang. Saya berangkat untuk membantu keadaan anak saya di sana. Pagi-pagi sekali dengan segala keberadaan saya berangkat ke sana. Saya tidak peduli apapun, saya berangkat. Bapak Ibu, kalau saya bertanya kenapa saya mau melakukan seperti itu, saya mau berangkat sendirian pagi-pagi seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu tahu jawabannya, karena saya mengasihi anak saya. Apapun saya lakukan untuk anak saya, karena saya mengasihinya. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, maka apapun, perintah apapun, kita akan taat melakukannya. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, di poin pertama ini kita belajar ketaatan adalah bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Hal yang kedua, kebenaran apa yang kita bisa pelajari dari sebuah ketaatan? Ketaatan adalah bukti kita bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang dimaksud bergaul karib dengan Tuhan? Mari kita baca di Yohanes 10 ayat yang ke-27. Saya bacakan ya buat Bapak Ibu Saudara. Yohanes 10 ayat yang ke-27, demikian bunyi firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Saya bacakan sekali lagi. Yohanes 10 ayat 27, demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku, kata Tuhan, mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Bapak Ibu, di ayat ini ada 3 kata kerja yang bisa kita beri garis bawah. Yang pertama adalah mendengar. Yang kedua adalah mengenal. Dan yang ketiga adalah mengikuti suara gembala atau mengikuti perintah gembala. Mendengar saja sebagai kata kerja dalam kisah ini tentu saja tidak cukup. Sebab kita juga bisa mendengar dari banyak orang. Kita bisa mendengar perintah. Kita bisa mendengar masukan dari banyak orang. Tetapi kalau perintah itu berasal dari orang yang tidak kita kenal, mungkin perintah itu akan lewat begitu saja.
harapan dari seseorang mungkin lewat begitu saja karena kita juga tidak kenal. Kalau kita hanya sekedar mendengar saja. Sehingga perintah atau instruksi itu lewat begitu saja. Tetapi ada kata kerja kedua. Di situ dikatakan bahwa ada kata kerja mengenal. Bapa sebagai gembala mengenal domba-dombanya. Artinya ada kata mendengar dan ada kata mengenal. Dua kata kerja ini menunjukkan bahwa ada suatu hubungan. Ada satu interaksi antara yang mendengar dan yang mengenal. Bapa sebagai gembala mengenal domba-dombanya. Bapa sebagai gembala karena mengenal domba-dombanya, maka dia tahu persis instruksi apa atau perintah apa yang harus diberikan kepada domba-dombanya. Dari dua kata kerja ini jelas sekali bahwa ada hubungan, ada keakraban. Ada yang mendengar, ada yang memberi perintah. Yang memberi perintah itu mengenal persis siapa yang diberi perintah. Dan puncak dari hubungan ini adalah di kata yang ketiga. Kata yang ketiga adalah mengikuti perintahnya. Setelah mendengar dan dilanjut bahwa yang memberi perintah ini mengenal siapa yang diberi perintah, maka si domba yang diberi perintah ini mengikuti apa perintahnya. Kenapa si domba ini mengikuti perintahnya? Jelas sekali di sini ada hubungan bahwa si domba ini kenal betul gembalanya. Si domba ini tahu persis kalau gembalanya memberi perintah itu semata-mata demi kebaikannya. Kalau si gembala ini memberikan instruksi, kalau si gembala ini memberikan arahan, anjuran, perintah atau apapun, pasti itu untuk demi kebaikan domba-dombanya. Tidak ada sedikit pun niat buruk, tidak ada sedikit pun niat jelek atas perintah-perintahnya. Justru sebaliknya, kalau ia menjalankan instruksi itu, maka ada hal baik, ada upah, ada berkat, ada hal yang dijanjikan, kebaikan-kebaikan yang akan mengikutinya. Ketaatan, bukti dari sebuah keakraban, sebuah kekariban. Mendengar, lalu mengikutinya. Kalau tanpa keakraban, tidak mungkin hal ini akan terjadi. Keakraban itu adalah dasar dia atau si domba ini melakukan sebuah ketaatan. Pelajaran yang kedua malam hari ini yang kita pelajari dari kebenaran ketaatan adalah kalau kita taat melakukan perintah Tuhan, kalau kita taat menjalankan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan untuk kita lakukan, itu bukti kalau kita memiliki hidup yang karib dengan Tuhan. Itu bukti kalau kita memiliki pengenalan yang baik dengan Tuhan. Rasanya tidak mungkin kalau kita melakukan perintah seseorang yang kita tidak kenal. Rasanya tidak mungkin kalau kita mengikuti perintah atau instruksi orang yang kita hanya sebatas tahu saja. Tapi kalau kita akrab, kalau kita karib, kita pasti yakin hal baik akan mengikuti kita kalau kita melakukan atau menjalankan atau kita taat atas perintah-perintahnya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang kedua memberikan pelajaran buat kita. Kita tidak mungkin teriak-teriak ke setiap orang, ya aku memiliki hubungan yang baik sama Tuhan. Hidupku intim sama Tuhan. Aku bergaul karib dengan Tuhan. Itu semua hanya akan cerita bohong kalau tidak terlihat dari ketaatan kita menjalankan perintahnya. Oleh sebab itu malam hari ini, yuk kita belajar. Kita belajar terus mentaati perintahnya. Tentunya diawali oleh
keakraban, kekariban kita dengan Tuhan. Hari lepas hari kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Sehingga tidak ada keraguan, kita percaya 100% bahwa setiap perintahnya itu semata demi kebaikan kita. Hal yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga. Kebenaran apa yang kita bisa pelajari dari sebuah ketaatan? Ada ketaatan, ada pengenapan janji Tuhan. Saya ulangi, ada ketaatan, ada pengenapan janji Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini saya memberikan satu contoh dari satu tokoh Alkitab, bagaimana tokoh ini sangat dalam hidupnya sangat karib dan taat sama firman Tuhan. Dan karena ketaatannya itu, janji Tuhan tergenapi. Penggenapan janji Tuhan ini bisa bicara tentang berkat, bisa bicara tentang kesembuhan, bisa bicara tentang mujizat, bisa bicara tentang doa-doa atau cita-cita yang kita harapkan tercapai, dan masih banyak hal yang lain lagi. Malam hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Musa. Musa karena ketaatannya, mujizat terjadi. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi tentang ketaatan Musa, kita mau belajar lebih dulu, belajar melihat background-nya si Musa ini. Seberapa akrabnya sih Musa dengan Tuhan, sehingga dia sangat taat untuk menjalankan firman Tuhan, sehingga pada akhirnya penggenapan janji Tuhan atau mujizat terjadi atas Musa atau atas bangsa Israel. Bapak Ibu, saya ajak baca sebentar di Bilangan 12 ayat yang ke-6. Bilangan 12 ayat 6, saya bacakan ayat 6, 7, dan 8 ya. Ada 3 ayat. Bilangan 12 ayat 6, 7, dan 8. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat 6. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ayat 7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ayat yang ke-8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Bapak Ibu, dari ayat ini kelihatannya ceritanya agak menggantung. Kalau mau lebih dalam lagi Bapak Ibu silahkan mempelajari dari ayat pertama di Bilangan 12 ini. Judul perikop dari ayat yang kita baca tadi adalah pemberontakan Miriam dan Harun. Secara singkat saya bisa ceritakan kenapa sampai Tuhan berfirman demikian. Miriam dan Harun merasa bahwa sepertinya dia diperlakukan mungkin tidak adil. Dia merasa dia juga selevel, sepadan dengan Musa. Sehingga pada satu momen Miriam dan Harun ini mengata-ngatai Musa. Salah satunya adalah dia mengata-ngatai bahwa Musa mengambil orang perempuan Kus yang diambil oleh Musa. Dan tidak cukup itu aja yang dikata-katain oleh si Miriam dan Harun ini kepada Musa. Miriam dan Harun bahkan sempat menyampaikan bahwa Tuhan pun juga bisa memakai aku untuk menyatakan dirinya. Tuhan pun, Allah pun juga bisa menyampaikan firman-Nya melalui aku, kata mereka, tidak hanya melalui Musa. Jadi mereka merasa bahwa aku pun juga setara atau selevel dengan Musa. Banyak hal yang diberikan statement-statement yang atau Miriam dan Harun ini mengata-ngatai Musa. Lalu Tuhan murka atas pernyataan Miriam dan Harun. Kenapa Tuhan sampai murka? Karena dia membela orang yang hidupnya karib dengan dia. Kenapa saya bilang hidup Musa karib dengan Tuhan? Coba kita baca lagi ayat yang ke-6.
Lalu berfirmanlah ia dengan firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Saya lompat ayat yang ke-8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Dia ini maksudnya Musa. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia ini Musa memandang rupa Tuhan. Artinya apa? Tuhan tuh mau bicara begini loh. Lihat nih, aku nih begitu akrabnya dengan Musa. Kalau aku ingin menyatakan diriku kepada murid-muridku, kepada orang banyak melalui nabi-nabi, sering aku menyatakan itu melalui penglihatan atau mimpi-mimpi. Tapi kalau kepada Musa, enggak. Langsung muka dengan muka, langsung bertatapan antara Musa dengan Tuhan. Terang-terangan, tidak ada teka-teki, tidak ada pembatas. Tuhan membedakan sekali antara nabi-nabi lain dengan Musa. Ini menunjukkan betapa Tuhan dan Musa hidupnya karib, akrab. Itu sebabnya pada saat Miriam dan Harun mengata-ngatain Musa, Tuhan murka terhadap mereka. Karena Tuhan membela orang yang sangat karib dengannya. Sudah jelas kita ya Bapak Ibu Saudara, betapa karibnya hidup Musa dengan Tuhan. Sedemikian karibnya, sehingga Tuhan sangat membela, bahkan membedakan cara pernyataan dirinya melalui nabi-nabi lain ataupun kepada Musa. Dan karena keakraban dan kekariban ini, maka hidup Musa dalam kehidupan dan perjalanannya, hidupnya sangat taat. Dan ketaatan menjalankan firman Tuhan, menjalankan perintah-perintah Tuhan, itu menghasilkan banyak mujizat. Ada beberapa contoh dalam kehidupan Musa pada saat Tuhan perintahkan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada kisah yang cukup spektakuler Bapak Ibu Saudara. Pada saat mereka di hadapan bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir, di hadapan mereka ada Laut Teberau. Tuhan berfirman, Tuhan memberikan perintah kepada Musa, acungkan tangan ke atas laut itu. Sepertinya perintah ini kok kayaknya mustahil ya. Emang kalau kita mengacungkan tangan di atas laut mau seperti apa? Tapi karena Musa hidupnya karib dengan Tuhan, dia taat. Dia jalankan perintah itu. Dan kita tahu apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Laut terbelah. Sehingga pada saat laut terbelah, bangsa Israel bisa berjalan, bisa menyeberangi dengan aman dan selamat. Karena ketaatannya, mujizat terjadi. Musa taat menjalankan perintah Tuhan yang secara manusia mustahil. Tapi dia taat menjalankan, sehingga mujizat terjadi. Ada kisah kedua yang terjadi, di mana ketaatan Musa itu menghasilkan mujizat. Selain tadi yang saya ceritakan di depan bahwa dengan mengacungkan tongkatnya di atas laut, laut terbelah. Yang kedua adalah saat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka sampai di tanah Rafidim. Di daerah itu tidak ada air. Dan bangsa Israel merasa kehausan, mereka perlu air. Dan karena mereka kekurangan air, mereka kehausan, mulailah terjadi pertengkaran, mulai mereka ngata-ngatai Musa lagi. Coba kalau aku tetap di Mesir, aku tidak akan mati kehausan seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu Musa berteriak sama Tuhan. Musa tanya sama Tuhan. Lalu datanglah perintah Tuhan atas Musa. Kembali dengan tongkat yang sama. Pukullah bukit batu yang ada di situ.
rasanya pun ini suatu perintah yang mustahil juga. Ngapain tongkat kita pukulkan kepada bukit batu di situ? Tetapi karena ketaatan Musa, kembali karena Musa tahu siapa Tuhannya, karena dia bergaul akrab, dia taat menjalankannya. Dan akhirnya kita tahu, pada saat tongkat itu dipukulkan di bukit batu itu, keluarlah air. Sehingga bangsa Israel saat itu bisa minum lagi dan tidak kehausan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau baca lagi, banyak lagi kisah-kisah ketaatan Musa. Pada saat dia taat, mujizat terjadi. Pada saat dia taat menjalankan firman Tuhan, penggenapan akan firman Tuhan terjadi. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, di poin yang ketiga ini, bagaimana dengan kita? Siapa yang merindukan mujizat? Bapak Ibu yang di rumah boleh lambaikan tangan. Saya juga merindukan mujizat. Percayalah, mujizat itu masih ada. Kalau saat itu Musa mengalami banyak mujizat, maka saat ini pun adalah sesuatu yang tidak mustahil kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Asal kita taat. Terhadap banyak perintah Tuhan yang rasanya gak mungkin. Terhadap perintah Tuhan yang rasanya kok aneh. Terhadap perintah Tuhan yang rasanya mana mungkin aku bisa menjalankan. Kerjakan saja. Lakukan saja. Maka engkau akan melihat seperti Musa, mujizat terjadi. Tetapi untuk memiliki ketaatan yang penuh seperti Musa, tentunya tidak instan, tidak seperti membalikkan telapak tangan Bapak Ibu Saudara. Hidup kita harus akrab. Hidup kita harus mengalami Tuhan hari demi hari. Sehingga kita tahu persis siapa Tuhan. Sehingga kita tahu persis bahwa setiap perintahnya itu pasti untuk kebaikan kita. Sehingga setiap perintahnya kalau kita taat melakukannya, penggenapan janji Tuhan akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Karena kita karib sama Tuhan. Karena kita akrab sama Tuhan. Sehingga kita tahu persis bahwa semua perintahnya itu akan terbukti demi kebaikan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita sudah mendengarkan tentang ketaatan. Sharing firman Tuhan itu mungkin hanya sekedar referensi kalau kita tidak menangkapnya dan tidak melakukannya. Seperti di ayat yang pertama tadi saya sampaikan. Tuhan mau kita tidak saja menjadi pendengar, tetapi pelaku firman Tuhan. Dan kalau di bulan ini, di bulan November ini, kita banyak belajar, banyak mendengar tentang ketaatan. Mari kita belajar menjalankannya. Bukan sekedar mendengar, tapi menjalankannya. Pada saat kita taat menjalankannya, kita nggak usah teriak-teriak sama orang kalau kita mengasihi Tuhan. Pada saat kita taat saja, itu bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Pada saat kita taat saja melakukan firman Tuhan, itu bukti kalau hidup kita ini karib dengan Tuhan. Dan pada saat kita melakukannya, lihat penggenapan janji Tuhan akan terjadi atas hidup kita. Engkau tadi yang merindukan mujizat, yang angkat tangan. Engkau yang merindukan doa-doamu dijawab Tuhan. Engkau yang merindukan hal-hal yang mungkin rasanya tidak mungkin terjadi, Tuhan pasti genapi. Taat saja, taat saja. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini, yang mengingatkan kami, bahkan yang menegur kami, untuk kami lebih taat lagi.
Karena sesungguhnya dengan ketaatan kami, itu menunjukkan bahwa kami mengasihi Engkau. Karena sesungguhnya dengan ketaatan kami menunjukkan bahwa hidup kami karib, akrab, intim dengan Engkau. Dan pada akhirnya kami tahu pada saat kami taat melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan, maka ada berkat, ada mujizat, ada penggenapan janji Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Meteraikan itu semua dalam hati kami masing-masing. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan bisa kita lakukan dalam 3 cara. Yang pertama, kita bisa lakukan secara transfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara, atau saudara juga bisa, Bapak Ibu Saudara juga bisa scan QR code yang ada tertera juga di layar Bapak Ibu Saudara. Atau yang terakhir, Bapak Ibu Saudara juga bisa datang ke gereja pada hari Minggu atau hari apapun saudara ingin memberikan persembahan dalam amplop, Bapak Ibu Saudara bisa langsung sampaikan di gereja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk persembahan kita malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kalau Engkau tetap berikan kesempatan kepada kami untuk menunjukkan kasih kami melalui persembahan pada malam hari ini. Mari Bapa, Engkau berkati setiap kami, setiap tangan-tangan yang boleh memberikan persembahan dengan penuh kasih dan sukacita. Kami percaya berkat Tuhan berlimpah-limpah atas setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah tiba di penghujung ibadah Cool Online pada malam hari ini, dan kita akan bersama-sama akan menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, kalau engkau sedang mengikuti ibadah ini dengan keluargamu, dengan teman-teman, saudara-saudara Cool, ya bersama-sama yuk kita bangkit berdiri, kita boleh bergandengan tangan, kita boleh sama-sama menerima berkat Tuhan. Malam hari ini terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus, berkat penyertaan penghiburan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.